Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Novianti Sari, jurusan Ilmu Ekonomi, angkatan 2018. Pada hari ini saya akan mencoba untuk melakukan pengujian Error Correction Model atau ECM, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka pendek suatu penelitian. Nah, di sini kita telah memiliki data yang akan kita olah, di mana ekspor kayu manis Indonesia digunakan sebagai variabel Y, PDB Amerika Serikat digunakan sebagai variabel X, nilai tukar sebagai X2, harga kayu manis ekspor sebagai X3, dan produksi kayu manis Indonesia sebagai X4. Nah, dalam penelitian ini dilakukan menggunakan data tahunan dari tahun 1989 sampai 2018. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, langsung saja kita olah menggunakan FU9. Pertama-tama kita pilih date specification-nya adalah tahunan dari tahun 1989 sampai 2018. Oke. Pertama yang akan kita lakukan untuk melakukan ECM adalah melakukan uji stasionaritas data. Nah, ini dapat kita lakukan. Kita input datanya terlebih dahulu. Lalu kita copy. Nah, di sini setelah kita input semuanya, lalu untuk melihat stasioner datanya, kita dapat melakukan dua cara. Yang pertama dengan melihat stasioner data per variabel. Untuk melihat stasionaritasnya, kita ambil unit root test, dan tipe untuk melihatnya ada beberapa tipe, dan biasanya kita menggunakan augmented degree ruler. Test for unit root-nya kita gunakan pada tingkat level terlebih dahulu. Oke. Nah, dari hasil ini kita lihat bahwasanya X1 belum stasionaritas karena tes statistiknya masih bertanda positif dan probabilitasnya besar dari 0,05, sehingga variabel X1 belum stasioner. Ini juga dapat kita lihat dari grafiknya, di mana data yang menyatakan stasioner itu biasanya adalah datanya bersifat naik atau tidak menyebar. Jadi datanya trennya naik, cenderung naik. Nah, selanjutnya dapat kita lihat, kita naikkan tingkatnya menjadi first difference. Oke. Nah, pada tingkat first difference, X1-nya telah stasioner karena probabilitasnya kecil dari 0,05 dan tes statistiknya sudah bertanda negatif. Dan sementara koefisiennya juga sudah bertanda negatif, sehingga X1 sudah stasioner. Kita juga dapat melihat grafik dari X1-nya, apakah dia sudah stasioner atau tidak dengan cara ini. Setelah kita lakukan pada tingkat first difference, maka kita bikin namanya D dalam kurung X1. Oke. Dan kita ambil level. Nah, di sini hasilnya akan sama, di mana probabilitasnya sama-sama 0,02 dan tes statistiknya sama, bertanda negatif juga. Maka dari sini kita dapat melihat grafiknya. Nah, grafiknya menandakan perubahan dari tahun ke tahun yang
beragam atau tidak cenderung naik tapi menyebar. Nah, ini juga sebenarnya dapat kita lakukan, lihat pada Excel. Di Excel ini kita sebenarnya juga dapat mengetahui apakah data yang kita gunakan stasioner atau tidak. Kita bisa lihat trennya. Nah, pada Fuse tadi kita sudah menguji X1. Pada Excel kita juga dapat mengujinya. X1, kita lihat trennya, tren grafiknya. Nah, tren grafiknya memperlihatkan bahwasanya grafiknya cenderung naik sehingga data tersebut memang stasioner. Di sini kita juga dapat melihat. Nah, jika kita lakukan perubahan atau diferensiasinya sama dengan perubahan PDB pada tahun 1990 dikurang 1989. Nah, kita tarik datanya ke bawah. Kita dapat melihat trennya. Nah, ternyata trennya juga sama dengan yang ada pada Fuse. Ini hanya untuk memastikan. Nah, cara lain kita juga dapat melihat untuk melihat satu-satu variabel itu juga berlaku untuk variabel lain. Kita juga dapat melakukan estimasi. Kita juga dapat melakukan stasioner data secara bersama-sama, di mana kita lakukan hal yang sama. Penyusun tes ini juga terdapat beberapa tipe. Biasanya juga ada yang menggunakan Fisher ADF. Nah, di sini kita menggunakan secara bersama-sama saja pada tingkat level. Nah, kita lihat pada tingkat level, datanya belum ada yang stasioner atau data yang digunakan belum stasioner. Selanjutnya kita naikkan tingkatnya ke first difference. Oke. Nah, pada tingkat first difference, semua data terlihat sudah stasioner sehingga pengujian untuk ECM dapat kita lakukan. Nah, sebelum kita melakukan uji ECM, kita harus melakukan uji jangka panjang terlebih dahulu. Caranya adalah kita melakukan persamaan estimate seperti biasa. Pada persamaan biasa, Y, C, 1, 2, X3. Oke. Nah, dari hasil persamaan jangka panjangnya diketahui bahwasanya variabel X1, X2, X3, dan X4 tidak ada satupun yang memiliki hubungan signifikan terhadap variabel Y karena probabilitasnya di atas 0,05, sehingga tidak satupun variabel ini yang memiliki hubungan dengan variabel Y. Selanjutnya, untuk melakukan estimasi ECM, kita harus mendapatkan variabel residual 2. Nah, ini dinamakan dengan ECT. Cara untuk membuatnya ada dua langkah. Yang pertama, kita dapat membuat di sini, bikin generalize atau kita singkat GR, estimasi ECT yang akan kita dapatkan variabelnya sama dengan exit. Oke, nah di sini telah dapat variabel ECT dan kita akan melakukan stasionaritas ECT. Di sini kita juga dapat melakukannya dengan make residual receipt. Di sini kita ganti dengan ECT. Oke. Nah, di sini replace it in the file karena tadi kita telah melakukan dengan cara yang sederhana lagi.
kita yes karena kita hanya membutuhkan satu. Nah, di sini kita lakukan dengan cara yang sama. Kita lihat unit root testnya. Di sini syaratnya adalah ECT harus stasioner pada tingkat level. Oke. Nah, pada tingkat level kita lihat ECT telah memenuhi syarat di mana tes statistiknya sudah bertanda negatif dan angkanya besar dari tes critical value, lalu probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Koefisiennya juga sudah bertanda negatif sehingga dapat kita lakukan pengujian ECM. Selanjutnya, karena kita telah memenuhi syarat, kita akan melakukan uji ECM dengan cara melakukan estimasi. Di sini karena kita telah melakukan pada level first difference untuk variabelnya, maka kita akan menambahkan diferensiasinya D, Y, C pada persamaannya, D, 1, D, 2, D, 3, 4, dan ECT until. Oke. Karena spasinya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwasanya hasil ECT-nya di mana tidak ada satupun variabel X1, X2, X3, dan X4 yang memiliki pengaruh hubungan jangka panjang, memiliki hubungan jangka pendek terhadap variabel Y. Di sini juga telah memenuhi syarat di mana ECT-nya bertanda negatif, koefisiennya juga bertanda negatif, dan probabilitasnya kecil dari 0,05 sehingga data ini telah memenuhi syarat. Dan namun dari beberapa variabel tidak ada satupun yang memiliki hubungan jangka pendek terhadap Y karena probabilitasnya besar dari 0,05. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menguji untuk melakukan pengujian autokorelasi atau asumsi klasiknya. Pertama kita lakukan asumsi autokorelasi. Oke. Nah, di sini kita lihat probabilitas chi-square-nya besar dari 0,05 sehingga ini telah memenuhi syarat bahwasanya tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita akan melihat heterokedastisitasnya menggunakan tipe Bruce-Pagan Godfrey. Di sini kita lihat juga R-square-nya besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat heterokedastisitas. Dan untuk uji asumsi klasik yang terakhir kita akan melihat multikoliniaritasnya, di mana pada multikoliniaritas kita lihat center fifth-nya adalah besar dari 10, kecil dari 10 sehingga tidak terdapat multikoliniaritas. Nah, mungkin sekian dari saya. Salah-salahnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.